Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini masih diberikan umur panjang hingga kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Judul daripada ceramah saya pada hari ini adalah keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang, karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya, dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia, sehingga bisa memahami kewajibannya sebagai manusia yang bertakwa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat nanti. Manusia tidak akan hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kewajiban mencari ilmu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Belajar adalah kewajiban bagi setiap manusia, karena berguna untuk meningkatkan potensi diri. Allah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keterangan ini menjadi tanda bahwa ilmu yang membuat manusia lebih mulia tidak melalui harta ataupun nasabnya. Begitupun dalam sebuah hadis disebutkan keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalil tersebut menjadi bukti bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu maka akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Berikut ini merupakan keutamaan menuntut ilmu yang dikutip dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dimudahkan jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang berilmu apabila dibandingkan dengan manusia lainnya. Yang ketiga, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mendoakan para pencari ilmu. Zaid bin Sabit mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah mempermudah orang-orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Keempat, orang yang paling utama. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Keutamaan lain orang berilmu, yakni dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Ad-Darda, ia mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim, makhluk yang di langit dan di bumi, hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, haruslah dengan ilmu pengetahuan. Keimanan dan amal seseorang dianggap tidak sempurna kecuali dia memiliki ilmu. Akhir kata, semoga Allah memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita sehingga bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.